Halo teman-teman semua, selamat datang. Kali ini saya dan teman-teman saya mengajak podcast mengenai pendidikan bermutu di Indonesia. Sebelumnya, mari lihat intro berikut ini. Kami dari kelas 9A SMP Regina Batu Surakarta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oki dan anggota saya Adatea, Darel, Rafael. Yuk langsung saja kita ke pembahasan hari ini. Seperti yang sudah kita rasakan dalam beberapa tahun terakhir bahwa bumi bisa dikatakan semakin tergerus sedikit demi sedikit. Mulai dari hutan yang terbakar, longsor di mana-mana hingga gunung yang meletus. Tentunya semua orang membutuhkan sebuah lingkungan yang bersih dan terbebas dari segala bentuk pencemaran, baik itu air, udara, dan tanah. Sumber energi fosil merupakan salah satu faktor utama. Apabila kita masih bergantung pada bahan bakar fosil, tentunya akan membuat banyak efek negatif terhadap lingkungan kita. Ada beberapa contoh teknologi yang bisa kita terapkan di lingkungan kita, seperti kincir angin, mobil listrik, rooftop garden, dan biogas. Istilah gaya hidup sehat adalah definisi singkat dari bagaimana rasanya menjalani hidup yang aktif dan bersemangat dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang sehat. Terlebih di masa pandemi, penting bagi setiap orang untuk mulai menerapkan hidup yang lebih sehat agar kekebalan tubuh tetap terjaga dan tidak mudah terserang penyakit. Berikut adalah cara hidup sehat yang bisa kita praktekkan untuk menjalani kehidupan yang terasa lebih baik. 1. Makan makanan bergizi. 2. Tidur 7-8 jam sehari. 3. Berolahraga secara teratur. 4. Tidak merokok. 5. Sering minum air putih. Dalam menempuh budaya bermutu, kita sebagai orang beriman perlu melakukan hak yang kita miliki, seperti hak kaum beriman Kristiani untuk menunaikan ibadah kepada Allah dan hak untuk memerhatikan kesejahteraan gereja. Pendidikan di Indonesia semenjaknya ada pandemi ini kualitasnya sangat menurun karena pelajaran yang dilakukan secara online membuat beberapa murid tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik sebagai murid. Jika ingin melakukan PTM pun tidak mungkin. Sekolah sudah memberikan peraturan yang sangat ketat. Bahkan pemerintah memberikan subsidi data internet untuk melakukan meet secara online. Tetapi tetap saja hal tersebut tidak dilakukan secara baik. Solusinya, para murid yang sedang melakukan meet online disuruh menyalakan kamera dan mic, supaya murid benar-benar mendapatkan ilmu yang diberikan oleh guru, dan memperketat peraturan di sekolah jika ada yang melanggar. Bisa diberikan sanksi jika ingin. Itu tadi jika terjadi di kota yang teknologinya dan fasilitasnya sudah mumpuni. Bagaimana jika dilakukan di kota yang fasilitasnya kurang memadai? Pembelajaran jarak jauh diantaranya belum merata akses jaringan internet, gawe yang belum memadai, mahalnya biaya kuota, belum meratanya penguasaan iptek di kalangan pendidik ataupun guru, belum siapnya pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Kesulitan belajar mengajar menjadi kendala yang ditemui selama proses pembelajaran jarak jauh. Pemerintahan juga sudah membantu dengan maksimal, contohnya dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas guru. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan kerjasama dengan provider untuk melakukan pelatihan penggunaan iptek dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Meskipun dengan kuota terbatas, namun hal tersebut merupakan salah satu langkah yang perlu dalam upaya meningkatkan kapasitas guru. Orang tua juga berperan selama pendidikan pembelajaran jarak jauh. Memang memerlukan komitmen dari orang tua agar bersedia meluangkan waktu dan mendampingi anak didik ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran, melakukan pengawasan, dan meminta jadwal proses pembelajaran kepada anak. Turut melakukan proses pengecekan tugas yang dikerjakan, meluangkan anak didik selama proses pembelajaran jarak jauh. Masalah ekonomi menjadi hal yang juga berpengaruh.
memperhatikan kondisi ekonomi para orang tua dan murid yang berdampak pandemi COVID-19 ini. Jika sistem pembelajaran jarak jauh menjadi pilihan. Sepertinya sudah cukup podcast kita kali ini. Perlu diingat bahwa pendidikan di Indonesia masih banyak yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, marilah kita belajar dengan giat supaya pendidikan di Indonesia tidak tertinggal. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa like dan share video kami.